Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasang, ohayo gozaimasu. Iya, biasanya kan kalian belajarnya TK hari ini ya, terus tiba-tiba berubah jadi bahasa Jepang. Kok gitu? Iya, jadi jadwal yang biasanya kalian gunakan untuk pelajaran TK mulai hari ini sampai ke depannya diganti bahasa Jepang. TK-nya udah nggak ada dong Bu? Ada tetap, cuman mungkin sistem belajarnya berubah. Yang tadinya dijadwalin tiap hari Sabtu jadi diganti di luar jam pelajaran, sifatnya konseling gitu. Ini nanti kalau kalian mau belajar TIK, kalian bisa langsung hubungin ke Pak Ayu. Grupnya juga masih ada, jadi kalian bisa langsung tanya di grup ya. Terus jadi tiap hari Sabtu belajarnya TIK atau bahasa Jepang? Bahasa Jepang. Ya Bu, susah dong. Tenang santuy. Jadi kita belajarnya sambil santai-santai aja, jangan dibawa pusing. Jadi kalau kalian udah pusing duluan, itu nggak bakal masuk di kaliannya. Kalau kalian mikirnya udah bahasa Jepang itu pasti susah, jangan kayak gitu. Otomatis itu pasti bakal bikin kalian down. Apa yang disampaikan sama ibu nanti nggak bakal masuk ke kalian, gitu ya. Ngomong-ngomong, ibu siapa? Hai minasan, hajime mashite, Alfira desu. Minasan ga Alfira sensei to yonde agete kudasai. Sandika Koko no Kyoshi desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Iya, jadi saya harap kalian bisa perkenalan kayak gitu ya, kayak sensei barusan nih. Iya, harus ada yang di garis bawahin sedikit gitu ya. Ada yang perlu penjelasan kan. Kalau di bahasa Indonesia kalian manggil guru bahasa Indonesia kalian Bu Ari, namanya ada di belakang, Ibu Ari. Terus kalau bahasa Inggris Miss Anas, namanya juga di belakang. Nah kalau bahasa Jepang itu dibalik, jadi namanya dulu Alfira, ini namanya sensei Alfira, baru gelarnya sensei. Gitu juga sama senpai gitu ya. Kalau misalkan kalian nonton anime kan sering ada senpai. Iya, jadi namanya dulu misalkan Dewi Senpai gitu ya. Dewi Senpai, namanya dulu baru sebutannya gitu. Jadi saya harap nanti kalau misalnya kalian nge-save nomor sensei di handphone kalian, namanya bukan Sensei Alfira tapi Alfira Sensei gitu ya. Dan saya harap juga kalian bisa perkenalan kayak sensei barusan, jadi castis-castis gitu ngomong bahasa Jepangnya ya, tapi pelan-pelan aja, tenang. Terus gimana sensei cara perkenalan kayak gitu? Bingung pasti. Nah, tenang, kita masuk ke materi aja kalau gitu. Kebetulan materinya tentang perkenalan gitu ya. Hajime mashite. Jadi apa sih hajime mashite? Tadi saya sebutin ya, hajime mashite Alfira desu gitu ya. Hajime mashite itu artinya perkenalan, sesuai sama namanya bab 1, perkenalan. Kan kalau belum apa-apa kita harus kenalan dulu gitu ya. Next. Nah, di sini ada tulisan di atasnya tuh pakai itu, namanya hurufnya hiragana. Tulisannya dibaca Mite kangaemashou. Yes. Jadi mari perhatikan kalau bahasa Indonesianya tuh. Mari perhatikan. Kita lihat di sini ada 2 gambar. Pertama ada gambar anak sekolah di Indonesia lagi cium tangan. Tuh pakai putih abu-abu, anak SMA ya. Terus yang gambar keduanya di belakangnya itu ada gambar anak sekolah di Jepang lagi bungkukin badan. Kira-kira apa ya maksudnya? Ya, kalau misalnya yang lagi cium tangan itu kita sering sebutnya apa? Salam gitu ya. Nah, kalau salamnya di Indonesia kan cium tangan. Kalau di Jepang tuh nundukin badan. Bahasa Jepang itu namanya ojigi. Ya, jadi kalau misalnya kayak tadi saya hajime mashite, yoroshiku onegaishimasu, nundukin badan gini, itu namanya ojigi. Gitu ya. Kalau di Indonesia adanya salim, cium tangan. Gak apa-apa, itu namanya budaya. Terus apa sih Bu hubungannya salim sama perkenalan?
Iya, jadi sebelum kita kenalan, kita perlu ada basa-basinya kan. Kayak kalian deh presentasi. Masa ya, nama saya ini langsung presentasi, bla 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 bla. Saya Elvira, saya dari kelompok 2, saya akan mempresentasikan. Kurang sopan. Pasti kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi kita salam dulu. Gitu ya. Cuman yang jadi masalah di Indonesia itu salamnya bisa pakai bahasa Arab untuk yang muslim. Tapi untuk umum biasanya pakai selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan seterusnya. Sama di Jepang juga ada selamat pagi, selamat siang, selamat malamnya juga. Apa sih bedanya? Kapan sih kita ngucapin selamat pagi? Kapan sih kita ngucapin selamat malam? Kapan sih kita ngucapin selamat beristirahat atau selamat tidur gitu ya? Ada waktunya masing-masing. Di Jepang juga ada. Nggak mungkin kan kita lagi malam-malam nih nelfon temen, terus ngucapinnya halo selamat pagi, temannya pasti langsung hah jam berapa nih, langsung ke distract gitu, pasti langsung bingung kok tiba-tiba selamat pagi gitu ya. Pasti kan ada waktu-waktu tertentu ya, kalau malam ngucapinnya selamat malam, kalau siang selamat siang gitu. Jangan aneh-aneh ya. Udah mau tidur, udah siap pakai baju tidur, udah di kasur, selamat pagi. Nih jadi kayak baru mau tidur, mau merem, ngucapinnya selamat pagi. Ada yang kayak gitu, mudah-mudahan nggak ada ya, aneh kalau kayak gitu. Hai Sugi, nah ini ada tulisan hiragana lagi. Cuma kita baca dulu aja yang bawahnya. Kita akan mempelajari kapan dan salam apa yang digunakan seharian dalam bahasa Jepang. Yang tadi Ibu bilang, selamat pagi, selamat siang, selamat malamnya itu di bahasa Jepang ada. Jadi salam tuh kan kalau misalnya kita ngebayangin baru bangun tidur. Terus biasanya kan kalau di sinetron atau di cerita-cerita itu orang tuanya udah ngumpul di meja makan, terus anaknya turun gitu ya, keluar pakai baju seragam, terus ngucapin selamat pagi mah gitu. Selamat pagi sayang. Iya. Biasanya kan kayak gitu. Nah, terus keluar berangkat sekolah, pamitan dulu ya, pastinya pamitan terus berangkat sekolah. Di jalan ketemu sama tetangga lagi di tukang sayur misalkan, permisi Bu, nah itu juga termasuk salam. Ketemu gurunya, salam lagi. Ketemu temannya, salam lagi. Itu jadi kita salam terus gitu sampai malam. Ketemu siapa, kita salam. Siapa tahu malam-malam ke Indomaret ketemu sama sensei gitu kan, bisa jadi ngucapin salam juga. Terus bawahnya ada, mari kita amati dengan seksama kapan, dengan siapa salam tersebut digunakan. Nah tadi saya bilang, kapan nih ketemunya, malam-malam. Di mana? Di Indomaret. Sama siapa ketemunya? Sama sensei gitu. Gimana cara ngomongnya? Kita bahas di sini. Yang atasnya belum dibaca. Tulisan hiragananya, Ohayo gozaimasu. Itu bacaannya. Artinya, lanjut di slide berikutnya. Di sini ada 4 gambar. Yang pertama, gambarnya katakanlah dia namanya Budi ya. Temennya ini Ani. Budi ketemu Ani depan sekolah jam 7 pagi. Jam 7 pagi, itu ada 07.00. Gambar kedua ada Pak Guru. Kenapa nggak Bu Guru ya? Biarin lah. Ya, jadi ada Pak Guru sama anak-anak muridnya jam 7.30. Berarti dia mulai belajarnya jam 7.30. Terus ada juga Pak Guru sama Ani nih. Ani ketemu di koridor sama Pak Gurunya jam 1 siang. Kalau jam 1 siang kalian mau udah pulang gitu ya. Cuman kalau di Jepang kan sekolahnya full dari pagi sampai sore. Jadi mungkin aja dia ketemu di koridor jam 1. Kalau kita pulang pasti ketemunya. Udah pulang jam 1 kali di rumah. Yang keempat itu ada Pak Guru lagi ketemu sama Budi. Ini Budi kan ya? Iya. Ketemu sama Budi si Pak Gurunya malam-malam, tapi nggak di Indomaret. Nggak tahu itu di mana. Kayaknya depan gang. Jam 8 malam. Kita dengerin ya, sambil didengerin. Dilihat sambil didengerin. Hai, nomor 1. Ichi
Ohayo. Hai. Ohayo. Ohayo gitu ya. Jadi nomor 1 itu bilangnya ohayo, terus temannya juga jawab ohayo. Yang bilang duluan Ani bilang ohayo, terus si budinya juga jawab ohayo. Apa sih ohayo? Selamat pagi. Iya, jam 7 masih pagi, bukan selamat malam ya. Jam 7 pagi. Ohayo. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama teman-teman kalian pagi-pagi, ada yang ngucapin ohayo, kalian juga jawabnya ohayo gitu ya. Terus itu kan sama-sama temen. Kalau sama temen kayak gitu. Kalau sama pak gurunya gimana, kita dengerin. Ni. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Iya, lebih panjang. Tadi cuma ohayo, sekarang ohayo gozaimasu. Kenapa sih kok beda, Sensei? Beda. Jadi kalau misalnya ke teman kalian nggak apa-apa pakai ohayo, tapi kalau sama Sensei, sama guru, sama yang lebih tua, lebih sopan kalau pakai ohayo gozaimasu. Tapi berhubung kalau Sensei mah kalian udah bilang ohayo aja udah alhamdulillah gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau sama Sensei aja mah ohayo nggak masalah. Tapi kalau bisa sih pakainya ohayo gozaimasu gitu. Lebih formal, lebih enak didengarnya, lebih sopan juga ya. Terus kira-kira kalian boleh nggak ke Sensei pakai ohayo? Boleh, silakan. Tapi ya balik lagi, Sensei harap kalian pakainya ohayo gozaimasu. Kalau Sensei ke kalian boleh pakai ohayo. Jadi kalau yang lebih tua ke yang lebih muda boleh pakai ohayo. Tapi kalau yang lebih muda ke yang lebih tua nggak boleh pakai ohayo. Pakainya ohayo gozaimasu. Itu kalau selamat pagi. Kita lanjut jam 1 siangnya. 3. Konnichiwa. Konnichiwa. Hai, konnichiwa. Beruntungnya gitu ya, bukan berhubung. Beruntungnya konnichiwa itu nggak ada panjangannya, cuman konnichiwa doang. Jadi cuman konnichiwa. Mau Sensei, mau kalian, mau siapapun kalau ketemu di siang hari bilangnya konnichiwa. Hai, konnichiwa. Nomor 4, terakhir, malam-malam. 4. Konbanwa. Hai. Konbanwa. Konbanwa. Tulisannya konbanwa, bacanya konbanwa. Gitu ya. Kenapa kok gitu, Sensei? Nanti kita belajarinnya di huruf bunyi dan huruf itu ada materinya sendiri. Jadi sekarang kita dengerin aja dulu, ikutin aja dulu. Oke? Jadi malam-malam kalau ketemu sama Sensei di Indomaret, ih Sensei, konbanwa. Iya, enak banget tuh. Terus Sensei juga jawab konbanwa. Orang pasti pada mikirnya, dia bisa bahasa Jepang, padahal cuma konbanwa doang. Gak apa-apa lah ya. Seenggaknya konbanwa aja mah bisa. Nah, sekarang kita coba dengerin lagi, ikutin. 1. Ohayo. 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 2. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. 3. Konnichiwa. 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 4. こんばんは。こんばんは。 Konbanwa. Konbanwa. Nah, sampai sini mudah-mudahan kalian bisa bedain yang mana ohayo, yang mana konnichiwa, yang mana konbanwa. Nah, ini ada contoh percakapan. Mari kita dengarkan kikimasho. Itu artinya mari kita dengarkan. Sekali lagi, panggilan apa yang digunakan ketika memanggil orang lain? Di sini gambarnya ada tulisan Pak Kiki sama si Doni. Bukan Budi ya, ternyata Doni. Kita dengerin Pak Kiki sama Doni ngobrol. 1. ドニさん、おはよう。 Ah, Kiki Sensei. Ohayo gozaimasu. Nah, kalian jawab deh. Salam apa sih yang diucapin si Pak Kiki sama Doni ini?
Selamat pagi kah? Selamat siang? Atau selamat malam? Jawab masing-masing aja di rumah. Oke? Itu ya. Hai, Sugi, dozo yoroshiku. Apa sih dozo yoroshiku? Kita akan mempelajari persalaman kepada orang yang baru pertama kali kita jumpai atau teman baru. Jadi ini menyangkut perkenalan yang tadi saya bilang. Hajime mashite, Alfira des, minasan ga Alfira sensei to yonde agete kudasai, dan seterusnya. Nah itu kita masuk ke materi kedua ini. Bukan materi kedua ya, sub materi. Lanjut. Wah, ada siapa nih? Ada cewek dengan 3 orang di pojokan. Ini ceritanya ada satu anak baru, terus dia mau kenalan sama teman-teman barunya gitu. Kita lihat, dengerin deh sambil dengar. はじめまして、あゆです。どうぞよろしく。Hai. すみません。もう一度。お名前は Nah, jadi siapa sih yang kenalan? Anak barunya siapa namanya? Namanya Ayu. Kita lihat dulu pertamanya, Hajime mashite. Balik lagi. Sensei ingetin lagi, Hajime mashite itu artinya perkenalkan. Ayu des, nama dia Ayu ternyata. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku itu salam kenal gitu ya. Kalau misalnya lebih panjangnya lagi ada dozo yoroshiku onegai shimasu, mohon bantuannya gitu. Tapi kalau kalian pakai dozo yoroshiku aja boleh, lebih singkat, lebih enak didengar, lebih gampang juga diingatnya gitu ya, dozo yoroshiku. Terus itu apa sih yang sumimasen moichido? Terus ada temennya tadi, ada suara cewek yang bilang sumimasen moichido, maaf sekali lagi. Kayaknya nih cewek agak-agak budek gitu, jadinya mesti diulang lagi. Terus ada juga yang cowok nama ya wah dia nggak dengar namanya siapa gitu. Kalau mau nanya nama, kalian pakainya nama ya gitu, mengajak kenalan. Lagi jalan nih, terus ngeliat cewek cakep mau kenalan, kan thanksin ya kalau kenalannya cuman hai, boleh kenalan nggak, nasi gitu, pakainya hai, nama ya iya. Kalau nggak pakai salam dulu, hai konnichiwa, nama ya jadi kesannya ini orang bisa bahasa Jepang, enak gitu didengarnya. Sekali lagi kita dengar ya, si Ayu kenalan sama teman-temannya yang kurang memperhatikan. Kita coba. はじめまして、 Hajime あ mashite. ゆです。 Ayu des. どうぞよろしく。 Hai, dozo yoroshiku. すみません。もう一度。 Hai, sumimasen moichido. お名前は Oh, namae wa. Lanjut ke, wah ini langsung ke sub materi nomor 3. Dainanoku kono junensei desu. Ini masih lanjutan yang tadi ya. Kalau tadi kan kenalannya cuma nama. Sekarang kita pakai nama sekolahnya juga, pakai kelasnya juga. Jadi kalau misalnya kenalan nggak malu-maluin banget gitu. Nggak cuman ohayo gozaimasu, konnichiwa, tapi bisa kenalan pakai bahasa Jepang juga. Pada saat memperkenalkan diri, selain nama, informasi apa lagi yang biasa diucapkan? Ini yang tadi saya bilang, nama sekolah sama kelas. Pada bagian ini kita akan mempelajari nama sekolah dan jenjang kelas. Ya udahlah, udah selesai jelasin juga. Nah, kelas itu kan ada angkanya, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Kalian sekarang kelas 10. Berarti perlu perlu belajar angkanya. 10 apa sih bahasa Jepangnya? Lihat aja di layar. 10 itu ju. Kita dengerin ya, kalau suara sensei mungkin ada yang salah. Kita dengerin audionya dulu. 1、 Ichi, 2、3、4、4、 si, 5、 go. Oh, cuma sampai go suaranya.
Lanjut. 6、 Roku, 7、 Nana, 7、 Shichi, 8、 Hachi, 9、 Kyu, 9、 Ku, 10、 Ju, 100、 Yaku. Yaku banyak ya, 100 jari sensei nggak muat. Nah, terus kan cuma sampai 10 sensei. Kalau kita naik kelas 11 gimana ngomongnya? Ada di bawahnya. 11、 Juichi, 34、 Sangjuyong. Sangjuyong itu 34 ya. Maksudnya gimana sih sensei? 10 plus 1 itu jadinya 11. Ya iya, 10 tambah 1 itu 11. Jadi maksudnya gini loh. Kan kalau 11 itu 11, 10 ditambah 1. 10 bahasa Jepangnya ju, 1 ichi. Jadi digabungin ju ichi gitu. Contoh lainnya di sini saya udah tulisin 17. Balik nanti ya di layar. Terus yuk, kalau sana naik. Ini anggap aja kalian bisa paham ya kalau agak kebalik-kebalik di layarnya. 17, 10 tambah 7. Jadinya 10-nya ju, 7-nya nana. 17 bahasa Jepangnya ju nana. Gitu ya. Terus 20 juga gitu. Kalau 20 bukan 2 tambah 10, tapi ditulis gini, 20. 2 itu ni, 10 itu ju. 10 itu maksudnya 10 ya. Ju. Jadi ni ju. Terus contoh lainnya ada 46. 46. 4 yong, 10 ju, 6 roku. Digabungin yong ju roku. Nah, sekarang kalian coba sendiri di rumah. Pilih angka, kalian bebas mau ngeliat angka berapa aja kalian tulis. Terus nanti kalian jabarin tuh. Terus masukin deh. Misalkan 53, 5, 3. 5 itu go, 10 itu ju, 3 itu sang. Jadi go ju sang gitu ya. Ya mudah-mudahan kalian paham lah ya. Nggak paham-paham banget nggak apa-apa, yang penting udah nyoba. Hai, Sugi. Selanjutnya ada lagunya biar cepat hafal. Dengerin. Kita dengerin dulu lagunya, oke? Nah, ini kalian coba diputer aja terus, dengerin, siapa tahu nanti hafal. Paling nggak hafalnya sampai 10 aja dulu. Kalau sudah hafal sampai 10 biasanya kesanainnya gampang kan. Kayak tadi tinggal ini ditambah ini, tambah ini, atau dijabarin gitu. Paham ya? Lanjut. Nah, ini ada soal. Mari menyebutkan nama sekolah dan kelas. Ya, jadi ada watashi wa dalam kurungnya dikosongin, ada kokono dalam kurungnya dikosongin lagi, nensei desu. Nah, ini masuk materinya. Jadi kalian tinggal masukin. Watashi wa itu saya, koko itu SMA. Jadi kalau misalnya kalian SMK, nggak mungkin lah ya, kalian SMA semua. SMK itu ada di bawahnya Semmon Koko, atau MA itu Madrasah Aliyah Shukyo Koko. Tapi kan kita SMA lebih singkat, koko aja, koko tulisannya. Jadi nama sekolahnya, sekolah kita apa namanya? Sandita.
Jadi dalam kurung yang pertama diisi Sandika Koko no. Nah, kelasnya tadi kelas kalian kelas berapa? 10 bahasa Jepangnya Ju. Tulis Ju Nensei desu. Jadi Nensei itu artinya kelas ya, tingkatan. Kelas berapa sih? Nan Nensei desu ka? Gitu. Kalau ada yang nanya Nan Nensei, itu berarti dia nanya kelas berapa. Nan Nensei desu ka? Ju Nensei desu. Gitu. Kalian tinggal jawab Ju Nensei desu. Sensei kok itu belakangnya desu? Bacanya des. Iya. Kalau di Jepang itu ada tulisan masu atau desu di akhirnya, dibacanya des atau mas. Di akhir kalimat nggak dibaca. Paham ya? Tapi kalau misalkan masih boleh dibaca nggak masalah. Sensei mah yang penting kalian belajar. Hai, ini ada latihan nih. Ada si Ijo sama si Oren. Kita lihat si Ijo sama si Oren ngobrolin apa sih? Yuk, kita sambil dengar. あゆさん、学校は Ayo, ジャカルタ第7高校です。 Hai. 何年生ですか？ 10年生です。 そうですか。私もです。 Hai. Jadi si Ijo sama si Oren ini lagi kenalan ternyata. Terus si Oren ini ternyata si Ayu yang tadi. Terus yang Ijo nanya, Ayu-san gakko. Ayu-san gakko wa. Jadi maksudnya dia nanya, Ayu, sekolahnya di mana? Sekolahnya di mana gitu ya. Terus si Ayu bilang Jakarta Dai Nana Koko des. Maksudnya Dai itu besar ya. Mungkin namanya, atau sekolah 7, SMA 7 gitu, SMA 7 Jakarta. Dia bilang sekolah 7 besar Jakarta gitu. SMA 7 besar Jakarta kata si Ayu. Ayu sekolah di SMA 7 ternyata. Terus si Ijo nanya lagi, Nan Nensei desu ka? Desu ka? Punya hilang jadi desu ka? Nah, kalau kalian jawab kan pakainya des. Kalau nanya ada ka-nya. Kenapa bisa gitu? Itu kalau di Jepang kalau kalian lihat tuh ya kalimatnya nggak ada tanda tanya kan? Iya, jadi ka ini sebagai penanda kalau dia tuh sebenarnya nanya. Kalau semuanya des, ya nggak tahu dong dia nanya apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya ada nan nensei desu ka, berarti dia nanya kelas berapa. Jadi si Ijo nanya, Ayu kelas berapa? Terus si Ayu jawab, Ju nensei desu, kelas 10. Si Ijo bilang, so desu ka? Oh gitu. So desu ka? Oh gitu ya. Kan kayak ada tanda tanya gitu ya maksudnya. Tapi nggak beneran nanya, cuman oh gitu ya. Terus watashi mo desu. Hai, watashi itu saya. Sekali lagi, watashi itu saya. Mo itu artinya juga, saya juga. Jadi si Ijo ini ternyata kelas 10 juga gitu. Ya, bisa juga dia anak SMA 7 juga ternyata, kelas 10, cuma beda kelas sama si Ayu. Terus kita lanjut. Mungkin nanti kalian kalau masuk sih enak ya, kalian bisa perkenalan sama temen-temennya, coba kenalan sama temennya, atau pas teleponan video call gitu sama temennya, atau telepon gitu, nanya kelas berapa, di mana gitu kan. Teman-teman SMP kalian gitu udah mencar ya, kalian bisa telepon teman SMP-nya, terus nanya misalkan nama temennya Siska sang gakko wa gitu. Siska sekolahnya sekarang di mana gitu ya. Nah, di sini ada refleksi materi. Refleksi ini saya kasih lihat di slide-nya dulu. Di sini nanti saya kasih part materinya. Part materi. Jadi nanti kalian klik ya, yang satu lagi tuh itu termasuk absen. Nanti saya masukin ke absen juga. Kalau kalian isi refleksinya, kalian otomatis sudah sensei absen. Kalau tidak, cuman buka doang, cuma nonton video ini doang, terus refleksinya nggak diisi, ya sensei anggap kalian nggak ngisi absen gitu ya. Sensei anggap kalian tidak hadir, kan sayang. Dah, tugas akhirnya sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di grup atau
PC Sensei boleh, tapi semoga yang penting-penting aja nanyanya ya. Nah, di sini ada tugas terakhirnya. Sama, mungkin ada yang ikut Japanese Club kelas 10. Nanti kalau yang ikut Japanese Club pasti udah dapat tugasnya dari Kak Andri. Iya, jadi sama tugasnya sama Japanese Club. Kalian buat video perkenalan. Ini udah Sensei kasih. Ini kalian salin aja ya. Yang di sini atau di screenshot boleh. Ohayo gozaimasu, hajime mashite. Isi nama kalian sendiri. Namanya siapa? Pakai des belakangnya. Terus nama sekolahnya Sandikta Kokono. Kelasnya tadi berapa ya? 10. Ju Nensei des. Dozo yoroshiku. Udah sampai situ aja. Kalian buat videonya, terus posting di Instagram kalian masing-masing, biar teman-temannya lihat, wih, gua ada pelajaran bahasa Jepang, biar keren gitu. Sekolahnya juga ke-mention kan. Jangan lupa nanti kasih hashtag aja biar Sensei gampang nyarinya, kan Sensei nggak follow kalian kan. Kalian juga belum follow Sensei kan. Jadi nanti kalian kasih hashtag aja bahasa Jepang Sandikta gitu ya. Itu nanti kalian boleh tag ke akun Sandikta official. Boleh tag, kalau nggak mau tag juga nggak apa-apa, nggak wajib, yang penting ada hashtagnya. Terus nanti sistemnya kalau udah kalian posting udah pakai hashtag, nanti saya cari ada nih punya kalian, saya komen. Nanti kalau misalnya ada akun namanya Alfira Maya, itu akun Sensei, nanti Sensei udah komen kasih nilai, boleh kalian hapus atau kalian tetap pasang. Saya harap sih kalian tetap pasang biar keren aja gitu, ada postingan bahasa Jepangnya. Kalian ngomong pakai bahasa Jepang kan, kapan lagi daripada video TikTok doang yang diposting. Nah, sampai sini mungkin kalau ada pertanyaan silakan bertanya di grup kelas, di WhatsApp, atau di forum Classroom juga nggak masalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jam Mataraishu.